Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'damun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Pemirsa TV Andalus dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini atas izin dan kehendak Allah, kita dipertemukan kembali dalam tausiah singkat yang akan kita laksanakan pada saat ini. Mudah-mudahan kehadiran kami di hadapan para pemirsa akan membawa pencerahan lebih baik dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Hari ini kita coba mengangkat sebuah tema, menggapai rahmat Allah. Kita selalu berkeinginan, bahkan kita selalu didoakan, mudah-mudahan Anda dapat rahmat dan barokah Allah. Tapi terkadang kita tidak berupaya mencapai rahmat itu. Padahal rahmat itu perlu diupayakan. Memang rahmat itu hak prerogatif Allah, tapi kita perlu berupaya untuk mendapatkannya. Kata rahmat memiliki makna yang sangat luas. Rahmat itu apa? Setiap pemberian Allah di alam ini, baik berupa materi maupun non-materi, yang diberikan kepada semua makhluk dan hambanya. Sebagaimana Al-Quran mengisyaratkan pada kita semua, surat Fatir, surat ke-35 ayat 2. Ma yaftahillaha linnasi mir rahmatin fala mumsika laha wa may yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, persoalannya, kapan rahmat itu bisa kita gapai dan kita dapatkan? Al-Quran surat Al-A'raf surat nomor 7 ayat 56 menjelaskan pada kita semua. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan tidak akan diterima, dan penuh harap akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sekali lagi saya tegaskan, Allah mengatakan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau kita melihat ayat ini, Allah memberikan sebuah isyarat, kalau mau dapat rahmat Allah, berbanyaklah berbuat baik. Tentu baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Duribat alamuzillatu aina masukifu illa bihabbil minallah wa habbil minan nas. Akan ditimpa kehinaan manusia itu di mana saja dia berada, kecuali dengan Allah baik, dengan manusia baik. Sebab terkadang ada orang yang sedikit agak arogan memberikan pernyataan, saya walaupun gak sholat tapi kan baik sama orang. Gak bisa begitu. Percuma dia sholat karena dia tidak bagus sama orang, juga gak bisa begitu. Harus dua-duanya, baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Baik kepada Allah, apa yang perlu kita perbaiki? Ya hubungan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ibadah yang mana yang perlu kita perbaiki? Yang prioritas adalah ibadah salat. Apanya yang harus kita perbaiki? Yang pertama mungkin waktu pelaksanaannya. Jangan-jangan selama ini kita melaksanakan salat hanya sisa-sisa waktu saja. Artinya tidak menjadi prioritas Allah untuk nomor 1. Sehingga kalau ada pertanyaan, sholat itu penting atau yang penting sholat? Secara normal orang menjawab sholat itu penting.
Tapi kenyataan banyak orang yang berkelakuan yang penting sholat. Sehingga terkadang waktu yang disiapkan begitu banyak. Semua orang di dunia ini diberikan waktu 24 jam. Tapi terkadang untuk sholat kita berikan sisa-sisa waktu karena kita mengejar kepentingan dunia dan kepentingan yang sesaat. Yang kedua, berbuat baik dengan sesama makhluk. Ini penting. Bahkan Nabi mengisyaratkan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim wa jarus su. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan dan jahat sama tetangga. Di sini tidak ada batasan. Artinya tidak melihat agamanya apapun dan apapun status sosialnya, kita diminta untuk berbuat baik. Selama kita bisa melakukan hal itu, insya Allah rahmat Allah akan menyertai kita. Yang kedua, Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran, kalau mau mendapatkan rahmat Allah, taati Allah, laksanakan perintahnya dan bertakwa kepadanya. Faktub lana fi hazihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna khutna ilaika qala azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasaktubu lil ladzina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan dunia dan di akhirat, sesungguhnya kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Dan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Kalau kita ambil kesimpulannya, bahwa ayat ini mengisyaratkan kalau mau dapat rahmat Allah, perbaiki takwa kita, perbaiki iman kita kepada Allah, dan menjadilah kita orang-orang yang selalu peduli dengan kehidupan sosial orang lain dalam bentuk taat mengeluarkan zakat. Demikian kajian singkat kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.